Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Langsung saja, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang kedua. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat yang ada di Korintus. Pasal yang ketiga yang kedua, begini bunyi firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan yang tertulis dan kitalah yang menjadi surat terbuka. Artinya kitalah orang-orang yang bisa dilihat oleh banyak orang dan bisa dilihat sifat dan karakter Kristus dalam kehidupan kita ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, bagaimana jemaat yang ada di Korintus menjadi surat terbuka yang bisa dilihat, yang bisa dikenal oleh banyak orang melalui apa? Melalui perbuatan, melalui apa? Melalui perkataan, melalui apa? Melalui tindakan kita sehari-hari. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari, bagaimana hidup kita menjalani hari demi hari. Dari kita bangun pagi sampai malam, bagaimana orang bisa melihat, membaca karakter Kristus apakah ada dalam kehidupan kita, atau sebaliknya sebagai anak Tuhan justru orang lain yang melihat, kok begini, kok begitu. Nah, saudaraku yang terkasih, di ayatnya yang kedua berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya bahwa hidup kita menjadi tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Tidak hanya sesuatu hal yang kita terima, tetapi sesuatu hal yang kita transfer atau sesuatu hal yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Supaya apa? Supaya orang lain bisa melihat setiap perilaku dan perbuatan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan di ayatnya yang ketiga berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Berbicara soal loh batu, bagaimana kita kembali, kita mundur di dalam perjanjian lama, di mana ketika Allah memanggil Musa, bagaimana Tuhan menulis 10 hukum Taurat melalui di dalam loh batu, supaya apa? Supaya Musa mengajarkan kepada bangsa Israel sesuatu hal yang Tuhan inginkan. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-24, Keluaran pasal 24 ayatnya yang ke-12, begini bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan kepada Musa, bagaimana Tuhan memanggil untuk naik di atas gunung supaya Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisi hukum Taurat. Kita tahu bersama apa isi 10 hukum Taurat. Dan supaya Musa mengajarkan kepada bangsa Israel. Dan saat ini firman Tuhan disampaikan kepada kita, bukan lagi ditulis di loh-loh batu atau bukan lagi ditulis melalui tinta, tetapi ditulis di dalam hati kita, di dalam
kehidupan kita. Supaya apa? Supaya firman itu tertanam dalam hati kita. Dan ketika firman itu tertanam dalam hati saya dan saudara, maka itulah yang akan kita lakukan setiap hari. Itulah perbuatan-perbuatan kita yang sudah tertanam dalam hati kita. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-7, Amsal pasal ke-7 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Saudaraku yang terkasih, berbicara soal menulis loh di dalam hati kita bukan sesuatu hal yang biasa, tetapi ini berbicara soal pekerjaan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa mengingatkan dan hanya Roh Kudus yang bisa menanamkan dalam hati kita sesuatu firman yang kita pelajari, yang kita hidupkan setiap hari. Tanpa Roh Kudus itu hambar. Tetapi ketika ada Roh Kudus yang memimpin kita, maka firman itu yang selalu kita pelajari, yang selalu kita dengar akan hidup. Itu saatnya mari sesuatu hal yang kita mau hidupkan, firman yang mau kita hidupkan, mari kita tetap andalkan Tuhan. Mari kita tetap andalkan Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita. Untuk apa? Untuk kita melakukan. Supaya apa? Supaya orang lain bisa melihat, orang lain bisa membaca setiap firman Tuhan ada dalam perilaku, perkataan, tindakan kita, dan kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah firman Tuhan, saudaraku yang terkasih, mengingatkan kita bagaimana kita surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, yang bisa dilihat oleh semua orang. Dan mari menjadi anak-anak Tuhan. Mari menjadi orang-orang yang bisa dilihat sesuatu karakter dari Kristus. Karakter Kristus yang selalu kita lakukan. Karakter Kristus yang selalu kita perbuat setiap hari. Biar dunia melihat bahwa karakter Kristus ada di dalam hati setiap hidup kita. Dan ada di dalam setiap perilaku, setiap hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta